Mido, kengkeng kabare. Selamat datang di podcast pertama Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. Bersama saya Pande. Nah, kali ini kita kedatangan dari kakak-kakak Taruna dari Poltekim. Ada kakak Billy dan ada Kak Siska. Oke, sahabat Mido mungkin penasaran ya apa itu Poltekim. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol apa itu Poltekim, keseruan apa aja yang ada di Poltekim dengan kakak-kakak kebetulan dari Bali ya. Yeah. Oh iya, jadi saya panggil Bligus sama Kok G aja ya, biar santai. Atau boleh diminum dulu, silakan. Oke deh. Kita sudah mereview tuh ada beberapa pertanyaan yang di IG. Mungkin kita sudah pilih ya beberapa pertanyaan, sekitar 13 pertanyaan yang baik, yang bagus. Sekarang kita dari beberapa pertanyaan tersebut kita akan menjawab satu-satu pertanyaan tersebut. Jadi ini Kak Willy sama Moge itu sudah tingkat berapa ya? Kalau saya sudah tingkat 3. Sudah tingkat 3, berarti mau tugas akhir ya? Iya, mau naik tingkat 4. Tingkat 4, itu sudah di tahun terakhir. Tahun terakhir. Sedangkan kalau Moge gimana? Kalau saya masih tingkat 1, Mbak. Oh, baru aja berarti ya? Baru. Sekarang ada di kantor imigrasi Ngurah Rai, mungkin ada tugas atau PKL atau gimana ya? Jadi di kurikulum Politeknik Imigrasi itu di setiap tahunnya pasti ada proses pengenalan lapangan di kantor imigrasi. Jadi kami di sini di kantor imigrasi ini melaksanakan untuk tingkat 1 itu praktek pengenalan lapangan dan untuk tingkat 3 itu adalah kuliah kerja nyata. Oh iya, Kak G juga seperti itu ya? Kalau saya pelaksanaannya dia lebih ke pengenalan lapangannya. Oh iya. Kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kita rangkum dari Instagram Imigrasi Ngurah Rai. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan diskusikan, kita bahas satu-satu ya, biar sahabat Mido juga paham tuh Poltekim itu apa sebenarnya. Nah, sebetulnya sejarah Poltekim itu seperti apa sih? Jadi Poltekim itu singkatan dari Politeknik Imigrasi yang dahulunya adalah namanya Akademi Imigrasi. Akademi Imigrasi itu dibentuk pada tahun 1962. Itu di bawah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nah, setelah berjalannya waktu, pada tahun 1976 itu Akademi Imigrasi diberhentikan karena pada saat itu imigrasi memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dengan waktu yang sangat cepat. Jadi, Akademi Imigrasi ini diberhentikan lalu digantikan oleh Pendidikan Teknis Keimigrasian. Lalu setelah itu, pada tahun 1999, Akademi Imigrasi diaktifkan kembali. Jadi, Akademi Imigrasi dari tahun 1999 sampai 2015 itu berlanjut terus angkatannya hingga pada tahun 2016 berevolusi menjadi Politeknik Imigrasi. Sampai sekarang pun namanya Politeknik Imigrasi. Oh begitu ya, berarti Poltekim itu berdiri dari tahun 1962. Oh cukup lama juga ya. Tapi karena diberhentikan jadi angkatannya masih kecil. Oh iya, itu tadi ada peralihan ya antara Akademi Imigrasi ke Poltekim. Yes. Itu perbedaannya apa sih? Untuk perbedaannya sendiri itu yang paling terlihat itu adalah perbedaan dari masa pendidikannya. Masa pendidikan Akademi Imigrasi itu adalah 3 tahun, sedangkan Politeknik Imigrasi itu adalah 4 tahun. Pada saat Akademi Imigrasi itu tidak ada pemilihan program studi, sedangkan di Politeknik Imigrasi ada pemilihan program studi. Dan untuk gelarnya nanti pada saat di Akademi Imigrasi itu adalah ahli media imigrasi. Nah, pada nanti di Politeknik Imigrasi itu adalah gelarnya sarjana terapan keimigrasian. Oh, berarti tingkatannya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Dari Akademi Imigrasi itu meningkat menjadi Politeknik Imigrasi. Oh ya, statusnya lah berbeda itu. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut ya dengan pertanyaan pertama. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di sini, nah
untuk alamatnya sendiri, kampusnya ada di mana? Mungkin di Gus bisa bantu menjawab. Untuk kampusnya ini pada saat ini ada 2 kampus, yaitu kampusnya di Cinere Depok dan di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya. Berarti dua-duanya masih aktif gitu. Ya, jadi pada saat Akademi Imigrasi itu jumlahnya 60 taruna. Nah, sekarang sudah meningkat menjadi Politeknik Imigrasi, otomatis kuotanya meningkat. Jadi karena kampus Cinere itu tidak muat, tidak cukup untuk menampung begitu banyak taruna, jadi dibangunlah kampus yang baru di Tangerang. Untuk Moge itu yang di Cinere itu ada nggak perbedaan yang kuliah di sana tingkat berapa, terus yang di Tangerang itu tingkat berapa? Oke Mbak, kalau misalnya di kampus yang ada di Cinere itu sudah ditempati untuk tingkat 1, 3, dan 4-nya. Sedangkan untuk tingkat 2 itu di kampus Tangerangnya Mbak. Oh begitu, oke deh. Oke, pertanyaan yang kedua. Kuota Taruna Poltekim atau Poltekip untuk tahun depan. Nah, jumlahnya berapa? Untuk kuota Taruna Poltekim itu setiap tahunnya berbeda. Berbeda, Ya. oke. Dimulai dari tahun 2016 itu kuotanya 130. Meningkat lagi pada tahun 2017, yaitu angkatan saya sendiri, itu menjadi 250. Tahun 2018 sampai tahun 2020 itu meningkat menjadi 300. Oh, beda-beda ya, Iya. tergantung kebutuhan yang Tergantung dibutuhkan. kebutuhan. Iya, formasinya juga sudah ditentukan tiap Betul. tahun sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Adi Saputra. Nah, Adi Saputra menanyakan, apa saja yang harus dipelajari agar dapat lulus dalam tes masuk Catar Poltekim? Bisa dibantu menjawab, Mbak Ge yang kasih. Jadi kalau misalnya tipsnya ya Mbak. Jadi iya. tipsnya itu yang pertama kalian tuh harus fokus dulu kemana sih tujuan kalian itu. Misalnya fokusnya kalian itu yang pertama di tes SKD-nya. Kalian fokus dulu ke tes yang ada yang akan kalian hadapi ke depannya ini. Misalnya di SKD kalian tuh harus siapin yang namanya tes kewarganegaraan, terus SIU-nya, intelijen umumnya, dan juga kepribadiannya. Dan untuk tes selanjutnya itu ada kesehatan dan juga kesamaksaan. Itu kalian juga harus kuatkan fisik kalian dengan mengonsumsi makanan yang sehat, vitamin dan sebagainya, dan juga rutin berolahraga. Iya, oke. Dan kalau misalnya lolos dari tes tersebut, kalian lanjut ke tes psikotes. Kalian harus siapin juga tuh psikotesnya tuh bisa terkait dengan kepribadian kalian. Itu ada tes tulis psikotes dan juga wawancara psikotesnya. Dan yang terakhir itu adalah tes WPFK. Itu kalian akan menunjukkan bakat kalian dan juga wawancara dengan para penguji di sana. Oh, mantap ya pertanyaan jawabannya. Sampai saya terkesima itu lihat Moge menjawab ya. Hafal semuanya. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya. Yang dinilai saat tes kesehatan. Nah, apa itu? Apakah ini apa sih namanya, suhu badan atau apa gitu? Coba apa ya yang dinilai? Kalau untuk tes kesehatan sendiri untuk calon taruna dan calon taruni tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda karena nanti ada tes yang mungkin lebih spesifik dijelaskan oleh Taruni Siska. Untuk calon taruna sendiri, pertama kali di tes kesehatan itu tahapannya adalah pemeriksaan tensi. Nah, setelah itu umum apa khusus? Umum. Umum ya. Jadi kita bicara umum dulu, nanti ya, untuk oke. spesifikkan nanti dijelaskan Taruni Siska. Iya. Jadi setelah tensi itu ada pemeriksaan gigi, rongga mulut, hidung, pokoknya di sekitar wajah ini diperiksa dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke suatu bilik. Nanti ada tim dokter di sana. Di sana berupa tesnya itu adalah tes buta warna dari seperti varises, ambeien. Untuk calon taruna sendiri itu varikokel seperti itu. Oh iya. Dan setelah itu tahapan yang terakhir adalah pemeriksaan mata minus atau tidak. Oh iya. Berarti
kesehatan mata juga ya? Ya, itu kesehatan mata itu sangat penting untuk taruna. Oh, kalau misalnya jerawat gitu, gimana? Mungkin kalau jerawat bakal ada pertimbangan lagi dari pengujinya. Oke deh. Dan Mbak, untuk taruni sendiri itu ada perbedaannya, itu dimana kalau taruni itu juga akan ada pengecekan di payudara dan juga tes urin sebagai bentuk dimana kita mengetahui hasil apakah taruni tersebut atau calon taruni tersebut hamil atau tidaknya gitu. Oh, jadi berarti nggak boleh gitu. hamil ya? Oh, nggak boleh ini ya, nggak boleh nikah dulu ya Ya. kalau masuk taruni dan taruna. Oh ya. Untuk tes, maaf, yang payudara itu cewek juga kan yang ngetes? Ya, Oh, cewek oke. juga. Kami pastikan nih biar sahabat Mido nggak kaget, Ya. nggak was-was, terus jangan ngecek gitu kan. Oke deh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Tes fisik kesehatan untuk perempuan sudah dijawab. Oke tadi ya, saya lanjutkan aja. Nah ini untuk khusus untuk yang taruni, apakah wajib bisa renang nggak kalau masuk ke masuk ke taruna dan taruni ini? Ya, Bu. Kalau misalnya renang itu nggak diwajibin, cuma nggak menutup kemungkinan pas nanti kalian basit itu akan ada pelatihan renang juga. Jadi kalian juga sambil belajar di sana. Ya, berarti kalau berarti untuk tes renang tidak wajib ya untuk Siap, taruni ya. siap. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dari sekarang ada cita-cita mau masuk taruna dan taruni imigrasi, dari sekarang nih dipelajari juga renangnya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Waduh, ini pertanyaan dari Korengan. Maaf ya, Korengan ya. Korengan. Pertanyaannya, saat tahapan wawancara itu harus menggunakan bahasa Inggris nggak? Atau harus bahasa Inggrisnya harus bagus nggak dalam tahapan wawancara itu? Untuk Menentukan nggak bahasa Inggris itu? jadi untuk wawancara di terakhir itu di WPFK itu, jadi nanti nanti ada dua penguji, yaitu penguji yang menggunakan bahasa Indonesia dan penguji yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti penguji itu akan menguji bahasa asing apa yang kita kuasai. Tapi untuk bahasa Inggris sendiri, zaman sekarang itu bahasa Inggris itu adalah adalah bahasa yang sangat wajib kita kuasai. Jadi apalagi kita nanti prospek kerja kita akan berhubungan dengan orang asing, yang notabene pasti mereka pasif dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya kurang bagus nih, bisa nggak diganti dengan bahasa Mandarin? Seandainya kita menguasai bahasa yang lain gitu. Oh, untuk kita bahasa, tunjukkan di sana ya, gitu. Betul. Untuk bahasa asing yang lain itu nanti pasti akan ditanya oleh penguji. Kalau misal bisa bahasa Mandarin itu ditunjukkan. Ada nilai plusnya ada ya. Nilai plus, tentu ada nilai plus untuk bahasa asing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk tes tahap akhir yang menjadi pertimbangan, bakat itu bisa dijadikan pertimbangan untuk nilai plus nggak di tes tahap terakhir itu? Jadi seperti tadi yang saya bilang, tes tahapan terakhir itu adalah WPFK, yang dimana nanti terdiri dari pemantauan postur tubuh, lalu bahasa asing, dan bakat yang kita miliki. Jadi sewaktu tes terakhir itu tentu kita diwajibkan untuk menampilkan bakat yang kita miliki serta bukti dari kita pernah mengikuti suatu kejuaraan atau suatu perlombaan berupa sertifikat. Jadi kita membawa itu pada penguji. Kita menunjukkan sertifikat itu pada penguji. Kayak kita punya bakat dalam seni budaya gitu bisa? Bisa, seperti menari, sertifikat menarinya ditunjukkan. Oh gitu. Itu harus ada sertifikatnya atau misalnya kita nggak punya sertifikat nih, jadi kita tunjukkan aja gerakan tarian, itu bisa? Kalau untuk sertifikat itu kan sebagai bukti, ya? sebagai bukti. Tapi untuk nari itu biasanya dari orang Bali sendiri pasti ada diwajibkan untuk menari. Oh iya, siap. Karena itu ciri khas kita ya. ya. Itu adalah ciri khas dari Bali. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut.
dari Naufal ya. Dulu pendaftaran Poltekim berapa kali? Jadi Moge mungkin ya, udah berapa kali ikut pendaftaran Poltekim? Apa sekali mendaftar udah lolos gitu? Udah mau. Syukurnya saya baru sekali mendaftar itu udah langsung lolos gitu. Keren ya. Oke. Kalau di Gus sendiri? Kalau saya sama juga seperti Siska. Jadi tamat SMA tahun 2017 langsung mencari Poltekim pada saat itu. Syukurnya sekali coba langsung lolos. Oh, itu dapat informasi ada bukaan Poltekim itu dari mana? Untuk saya sendiri kemungkinan ada kakak kelas dari Poltekim juga. Nah, jadi pada saat itu dia datang ke sekolah saya mensosialisasikan tentang Poltekim. Jadi pada saat dia sosialisasi, sepertinya menarik nih sekolahnya. Iya, apalagi ini sekolah kedinasan Iya, ya. betul. Jadi bisa meringankan lah orang tua untuk untuk Biaya biayanya, kuliah. biaya kuliah segala macam. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya dari Dika Rahayu. Di dalam Poltekim ada 3 buah jurusan, yaitu hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian. Perbedaan dari jurusan itu mungkin bisa dijelaskan dengan berikut. Jadi Karena yang sudah berpengalaman ya, karena Moge ini baru siswa tingkat 1, iya, mungkin lebih bisa dijelaskan. Jadi untuk prodi di Politeknik Imigrasi itu ada 3, diploma 4 hukum keimigrasian, diploma 4 administrasi keimigrasian, dan diploma 4 manajemen teknologi keimigrasian. Jadi untuk bedanya sendiri itu, untuk sebenarnya untuk pembelajarannya itu sama, cuman di masing-masing prodi itu memiliki spesialisnya masing-masing. Semisal dari hukum keimigrasian itu lebih mendalami tentang hukum keimigrasian, sedangkan di administrasi itu lebih mendalami tentang administrasi, dan manajemen teknologi itu lebih mendalami tentang teknologi, misalnya atau program tentang komputer. Itu bedanya dari situ aja sih sebenarnya. Cuman untuk prospek kerja nanti sama saja. Oh begitu, oke deh. Untuk pertanyaan berikutnya, wah ini kayaknya Bigus juga nih yang akan menjawab. Setiap taruna, ini khusus di taruna ya, agar bisa naik tingkat selanjutnya, ujian apa aja yang dihadapi. Nah, karena Bigus sudah tingkat 3, jadi lebih paham ya untuk ujian-ujian yang dihadapi. Jadi untuk setiap naik tingkat itu tidak ada ujian sama seperti mungkin sekolah-sekolah lain juga mengadakan ini, seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Namun bedanya itu nanti akan direkapitulasi dari nilai Jarratsu. Nilai Jarratsu ini adalah pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi nanti direkapitulasi, jika nilainya memenuhi standar, itu akan naik tingkat, dan jika tidak memenuhi standar, kita akan di drop out dari sekolah. Jawabannya mantap-mantap semua ya. Oke, sekarang giliran Moge deh sekarang yang jawab ya. Ini dari Sarah Mawati. Pertanyaannya, tips agar bisa lolos Poltekim gimana sih Kak? Ya, mungkin harus ini cari orang pintar dulu atau gimana gitu mungkin ya. Enggak ya. Oke, silakan. Kalau dari pengalaman saya, mungkin bisa saya share sedikit apa sih yang saya alami selama menjalani tesnya itu. Jadi yang pertama itu kalian harus minta restu dulu ke orang tua kalian, itu penting banget. Karena restu dari orang tua itu adalah doa bagi kalian untuk mencapai keberhasilan itu. Karena orang tua itu adalah kunci utama kalian itu bisa mendapatkan keberhasilan. Kalau menurut saya ya Mbak. Terus untuk tips-tips dan triknya, yang pertama itu kalian harus fokus ke tes yang sekarang kalian hadapi. Misalnya tes HSKD, itu kalian harus siapin tuh materi-materi SKD-nya dari TWK, TIU, dan juga TKP. Terus di tes kesehatan sama kesamaptaan kalian harus kuatkan fisik sama mental kalian. Terus juga jaga pola makan dan juga rutin berolahraga. Kemudian untuk tes psikotesnya sendiri, kalian juga perlu yang namanya
pelajari juga, latihan juga, karena itu sangat penting. Latihan itu sangat penting karena kalian itu juga berpacu sama waktu nantinya pas menghadapi tes tersebut. Dan juga untuk yang terakhir itu tes WPSK, kalian bisa melatih diri kalian, mengasah bakat kalian dan kemampuan kalian untuk bisa nanti berhadapan langsung dengan penguji kalian nantinya. Jadi kalian nggak perlu takut grogi dan harus konsisten sama apa yang akan kalian hadapi ke depannya. Itu aja sih Mbak dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dengan berikut. Jadi tambahan dari saya itu ya selama tes itu dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kalau saya menganggap setiap tes itu adalah final. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi tesnya dan dipersiapkan mentalnya juga. Jadi mentalnya paling penting untuk menghadapi semua tes yang ada di Poltekkes ini. Oh begitu, oke dah. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijawab oleh Bigus. Pertanyaannya, kalau misalnya sudah lulus dari Poltekkes, itu nanti penempatannya gimana? Apa balik lagi ke masing-masing daerah atau mungkin disebar gitu? Jadi nanti begitu pengumuman kelulusan dari Poltekkes ini, nanti ada surat pernyataan. Sebelum kita basis itu kita akan menandatangani surat pernyataan, yaitu yang salah satu isinya adalah kita siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, Ya. termasuk Jadi, perbatasan-perbatasan betul, juga dari ya? Sabang sampai Merauke kita siap iya. ditempatkan di mana saja. Tidak menutup kemungkinan juga kita mungkin balik ke daerah masing-masing. Mungkin bisa di Papua, bisa di Sabang. Jadi intinya kita siap ditempatkan di mana aja. Oke deh, sesuai dengan surat pernyataan yang kita tanda tangani di Betul. awal ya. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Ge? Untuk penempatannya nanti pastinya kalian tuh harus siapin juga dari awal tuh, sebelum daftar tuh kalian juga harus siapin diri kalian kalau kalian tuh sudah pasti dan siap mental dan juga fisik, kalau kalian itu siap untuk ditempatkan di mana saja nantinya kelak sebagai ASN ke depannya. Oke. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini tentang apa itu Poltekkes, keseruan-keseruan yang ada di dalam Poltekkes. Jadi sahabat Mido sepertinya banyak mendapatkan informasi dari kakak-kakak yang joget bagus ini ya. Kalau di Bali kan joget bagus ya, ikon kita. Oke, sahabat Mido, jadi Poltekkes itu mungkin bisa saya rangkum sedikit ya, itu merupakan sekolah kedinasan dari Poltekkes itu jadi Poltekkes itu adalah sekolah kedinasan keimigrasian. Jadi di Poltekkes itu berdiri dari tahun 1962. Nah itu berubah fungsi, status ya, berubah status di tahun 2016. Oke, berubah status dari AIM, Akademi Imigrasi, menjadi Politeknik Imigrasi. Oke. Di dalam Poltekkes itu ada 3 jurusan, ya, 3 jurusan yaitu manajemen teknologi keimigrasian, hukum keimigrasian, dan administrasi keimigrasian. Nah, lama pendidikannya selama 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun, oke deh. Mungkin ada apa sih untuk menyemangati sahabat Mido, seandainya ada sahabat-sahabat Mido yang ingin masuk menjadi taruna Poltekkes, mungkin Mbak Ge, apa tipsnya nih? Ya. Tips dari saya, kalau kalian udah berusaha, pasti hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha kalian. Jadi berkomitmenlah kalau kalian itu bisa dan berhasil mewujudkan mimpi kalian. Itu aja sih Mbak. Semangat banget ya Mbak Ge-nya. Ayo, Bigus, apa Kalau nih dari tipsnya? saya, yang terpenting minta restu dulu dari orang tua, yang terpenting itu, dan persiapannya jangan singkat, jadi dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang terpenting adalah siap mental dulu. Kalau memang kalian ingin ditempatkan di Indonesia itu, pasti risikonya yang pasti sudah jauh dari orang tua. Jadi itu yang perlu dipersiapkan, fisik, dan yang paling penting dari saya, keberhasilan itu adalah kesiapan yang bertemu dengan kesempatan. Ya, oke.
Yang jelas, jika sahabat Mido bergabung di Poltekim, itu selain membanggakan orang tua, di sini juga ada kemudahan karena biayanya itu sudah ditanggung pemerintah ya. Nah, jadi semangatlah kalau misalnya mulai sekarang ada sahabat Mido yang bercita-cita masuk ke Poltekim, mulai sekarang dipersiapkan itu untuk tes mataannya, mungkin akademisnya. Oke deh, terima kasih kakak Willy, Bigos ya, sama kakak Siska, Boge. Sampai ke ini kita banyak sekali mendapat informasi tentang Poltekim. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Misalnya ada sahabat Mido yang ingin bertanya-tanya kembali, kita akan bertemu kembali di podcast yang kedua atau podcast yang berikutnya. Oke deh, terima kasih. Bye-bye.